Informatika tuh harus terus belajar sama teknologi itu sih. Tidak masuk di otak itu. Mau mundur gak enak, maju tapi susah gitu. Wallahi, ini pernah. Gue pernah banget. Kalau saya sih enggak sih. Enggak sih, personally enggak. Karena setelah aku pelajarin kayak waktu semester awal, ngerasa salah jurusan banget sih nggak ada ya. Mungkin ada. Salah jurusan ya? Pernah. Kalau misalnya ketemu sama mata kuliah yang kayak sulit gitu, tiba-tiba langsung down gitulah. Ketika di semester 3 ada satu mata kuliah yang namanya itu metode survei. Itu tuh kayak pecahan dari metode penelitian kuantitatif. Terus ada beberapa matkul yang tidak masuk di otak gitu. Kadang kalau kita kayak misalkan ngerjain tugas, aku misalkan program terus tiap hari lihat coding mulu, akhirnya ya capek juga. Aku lebih nganggapnya kayak burn out aja sih, capek sama apa yang udah kita jalanin aja gitu loh ya. alhamdulillahnya lingkungan aku tuh baik banget dan ternyata pelajarannya tuh relate gitu sama yang aku harapin, yang aku bayangin juga. Nah, di situ gue kepikiran, kenapa ya gue nggak ambil mungkin kayak PR atau ilmu komunikasi gitu, yang emang relate dengan PR. Kenapa gue harus masuk sastra Inggris gitu? Aduh, gue udah 1 tahun lagi di kuliah di sini. Mau mundur gak enak, maju tapi susah gitu. Ya kalau struggle dari diri gue sendiri sebenarnya nggak ada ya, karena gue juga di awal udah nentuin buat kuliah di teknik informatika. Ada, jadi kan banyak ya di informatika tuh sebenarnya nggak cuma informatika, macam-macam tuh. Pas awal-awal milih tuh bingung ini bedanya apa gitu ya. Untuk rasa bedanya apa? Karena pas zaman gua gitu ya, kayaknya nggak sebanyak sekarang gitu dia yang bisa menginformasikan perbedaan jurusan. Kalau struggle sih pasti ada ya. Pertimbangannya mau universitas yang bagus tapi jurusannya nggak sesuai sama kita, atau pilih universitas yang biasa-biasa aja tapi jurusannya sesuai gitu sama yang kita pengen. Rasa keraguan gitu saat mau milih jurusan tersebut tuh ya pasti ada sih. Kayak misalkan di jurusan ini tuh saya cocok nggak sih sebenarnya. Tapi kalau misalkan untuk jurusan sendiri gue sama sekali nggak ada, jadi gue kayak benar-benar stuck. Kalau nggak ilmu komunikasi gue pengen masuk hukum. Orang-orang itu memang kayak welcome itu. Komunikasi itu bukan sekedar lu jadi jurnalis, ternyata tuh bisa jadi PR, bisa jadi media studies. Kalau pelajaran komunikasi organisasi itu pelajaran gimana kita itu bisa kerja di lingkungan perusahaan, tapi kita itu juga tahu nih caranya memanage masalah-masalah di perusahaan itu, dan kita harus belajar table manner. Itu tuh belajar tuh cara makan yang bagus, duduk yang bagus kayak gimana. Informatika tuh harus terus belajar sama teknologi itu sih. Jadinya kalau misalkan sampai nggak ngejar itu teknologi, kita bakal ketinggalan. Itu sih yang unik dari informatika. Perkembangannya tuh cepet banget. Jadi kalau misalnya yang unik dari jurusan informatika secara keseluruhan, kita ini orang yang bisa melihat sesuatu yang abstrak. Unik tuh gimana ya? Gue nggak belajar tentang bahasa Inggris doang gitu. Even gue belajar psikologi gitu. Dapat psikologi yang mana psikologi itu jurusan yang gue pengen pilih di awal gitu. Ilmu komunikasi Unpad tuh kayak lebih terfokus gitu loh sama ilmu komunikasinya. Kalau misalkan di jurusan ilmu komunikasi di universitas lain itu kan kayak ada beberapa mata kuliah yang ke arah politik banget kan, karena masuknya ke fakultas ilmu sosial, ilmu politik itu. Paling ditakutin orang-orangnya pinter-pinter, terus kayak melihat ke masa depan tuh kayak bakal yang direkrut tuh yang pinter, terus kayak aku masih sebutir telur yang belum pecah. Ya, ini gue lebih takut kalau misalnya pas kerja
anak dari IPA itu ngambil kerjaan namanya komunikasi. Itu dari teknik loh, bisa jadi news anchor kayak gitu, ya ampun, atau jadi PR, sebenarnya mereka dari jurusan lain gitu. Coding sebenarnya sih, coding. Sebenarnya itu yang paling ditakuti orang, coding. Sebenarnya itu suatu keharusan, tapi di satu sisi juga sebagai satu yang ditakutkan. Karena coding itu nggak semudah yang dilihat. Kan karena kita tuh jurusan informatika, otomatis kita teh harus bisa belajar teknologi yang paling tinggi. Dan sementara teknologi itu kayak tiap harinya datang terus kan. Yang gua takutin dari jurusan ini tuh takut ketinggalan sama orang lain dan takut ketinggalan ya pace-nya sama perkembangan zaman. Nih ya, pesan gue nih sangat dari dulu tuh pengen banget kasih tahu ini ke semua anak-anak sekolah. Jangan memilih jurusan berdasarkan emosional sendiri. Lo kalau misalkan milih jurusan SNMPTN itu jangan asal pokoknya. Jangan asal. Lo keterima iya lo seneng gitu. Tapi kan lo gak bisa nolak itu. Kalau ternyata jurusan yang gak sejalan sama lo, ya lo gak bakal betah nanti pas lagi di kuliahnya gitu. Kalian cari tahu dulu passion kalian apa, atau misalkan hobi kalian ngapain, terus apa yang bikin kalian senang. Nah baru ngeliat nih jurusan apa aja sih yang kira-kira bisa menampung gua dan bakat gua serta hobi-hobi gua gitu. Pilih jurusannya, jangan kampusnya.